Welcome to podcast agak-agak aneh. Dimana ada keanehan, di situ ada podcast agak aneh. Kada yang aneh hanya di podcast agak aneh. Kalau nggak aneh, bukan podcast agak aneh namanya. Namanya podcast agak aneh. Ya aneh lah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk di video kali ini di podcast agak aneh, tema apa, Pak Jal? Oke, baiklah, di video kali ini temanya yaitu hal-hal yang unik kurban gitu ya, hal yang unik di saat kurban itu. Nah, jadi temanya itu Butong, hal-hal yang unik di kurban gitu ya. Jadi itu judulnya Butong. Wah, temanya hal-hal yang unik di saat kurban. Langsung mulailah. Wajal, kayaknya seru nih obrolan tuh di topik kali ini. Hal-hal yang unik saat kurban. Apa aja itu? Tahukah teman-teman sekalian, baik penonton ataupun tamu ya, Butong. Ketika kurban, yang pastinya ada yang dapat kurban, pastinya itu dapat ya, atau mungkin tidak. Dan sebelum saat ini, di era sebelum-sebelumnya itu cerita tentang kurban ya dulu ya, untuk di kampung saya dulu itu, ataupun dimanapun, mungkin antara sama atau tidak, yang penting cerita dulu ya, dulu, pada waktu dulu. Ketika orang kurban, yang kurban itu asal aja gitu panitianya ya. Kadang pun yang nggak ikut kurban, ikut motong dapat daging kurban banyak. Walaupun dia nggak berkurban, hanya bantu-bantu ya. Di situ saat ini dia dapat banyak. Ya kan? Pernah ini kejadian. Udah seiringnya waktu berjalan, ya kan? Sering waktu berjalan bukan pakai kaki berjalanannya, ya kan? Dan yang sekarang ini kurban-kurban udah tidak seperti yang lalu. Mengapa? Karena yang dikhawatirkan pembagiannya tidak merata. Jadi untuk yang berkurban ikut juga dia jadi panitia. Jadi situ dia yang motong, dia yang ikut bagi-bagikan dan segala macam. Jadi andil gitu ya. Biar pembagian merata. Jadi seputaran tuh pembagian kurbannya gitu antara di era lampau dan sekarang ya. Dan gini loh, yang lebih uniknya itu kurban ketika dia punya harta banyak, ya kan, dia nggak berkurban itu sangat lucu gitu. Mengapa? Soalnya gini, kawan-kawan sekalian, beli barang mewah bisa, tapi berkurban tidak bisa gitu. Padahal hanya 2 juta untuk kambing dan lembu, antara 7, 8 tergantung daerah masing-masing gitu ya. Di situlah lucu. Di saat dia beli barang mewah, nggak hitung-hitungan, bisa tuh beli. Sementara kambing tidak. Mengapa alasannya? Banyak beberapa faktor alasannya itu karena kalau sedekah kan mungkin takut nggak boleh lagi duitnya, sama kayak kita beli jajan itu kan. Habis duit ya udah, nggak nampak. Kalau yang pikiran sempit, kalau dia mikirannya kalau aku beli barang benda-benda kan aku beli walaupun habis duitnya nampak. Nah, jadi itu yang sifat dunia. Kalau yang sifat-sifat untuk akhirat kan kita beli habis berbagi kan pahalanya ngalir terus gitu ya. Dibawa ke akhirat gitu ya. Dan apa tanggapan-tanggapan orang sebagian gini, kurban itu nggak bisa dipaksakan gitu ya. Memang, tapi kalau nggak dipaksakan mau kapan gitu kalau kita mampu gitu ya. Masa kita mau menerima aja sih? Kadang kan bilangnya nggak masuk akal gitu ya.
dan di ceramah-ceramah gitu ya, para ustadz. Minimal kurban tuh seumur hidup sekali gitu ya, seumur hidup. Kalau mampu ya tiap tahun ya nggak masalah gitu ya. Cuman yang alangkah lebih lucunya itu ketika mampu nggak beli gitu ya. Dengan jawaban nggak dipaksakan gitu ya. Kalau kurban ya semua itu kalau nggak dipaksakan kapan mau kurban gitu ya, yang bagi-bagi yang mampu yang sanggup, kalau yang nggak sanggup ya nggak masalah gitu ya. Yang bermasalah itu. Kalau untuk Butong sendiri gimana sih? Kalau untuk menanggapi hal-hal seperti ini, ketika dia mampu bisa beli barang-barang mewah, tapi dia nggak ada niatan berkorban, kayak mana sih ini menurut Butong? Aneh nggak sih hal-hal yang seperti ini? Orang yang nggak berkorban walau dia mampu, hanya dia mau menerima aja. Gimana menurut tanggapan dari Butong sendiri? Kalau pendapat dari Butong sih itu ya, aneh bin unik bin ajaib gitu ya. Ya kita punya uang banyak, tidak mau berkorban, nggak kita paksakan, kapan mau kurban gitu ya. Masa kita mau menerima? Kalau aku pastinya kayak gitu, aku nggak bakalan mau menerima. Soalnya aku punya harta nih, nggak berkorban, masa iya mau menerima? Kan kayak segan aja gitu mau menerimanya. Kayak kesannya kayak mana ya, nggak malu gitu ya, tebal muka gitu ya. Heran sih gitu. Ya pastinya banyak yang kayak gitu ya dimanapun berada. Ini nggak masuk menjelekkan atau kayak mana, ini memang faktanya begitu. Waktu-waktu tahun ke tahun gitu ya. Ketika seorang mampu, orang kaya, ya aneh aja gitu ya. Ketika dia mampu nggak mau berkorban dan mau menerima diambil gitu ya. Kesempatan bagus nih. Ya aneh gitu ya. Ya pernah juga sih dengar ceramah-ceramah kalau nggak mampu atau kayak mana gitu ya, setahu saya dengan ceramah seumur hidup minimal sekali gitu ya, kalau mampu ya tiap tahun nggak masalah untuk berkurban, wah itu kambing maupun sapi. Kalau kambing untuk 1 orang, kalau sapi 7 orang gitu ya. Kalau untuk sendiri pun ya nggak masalah juga, tapi ya seringnya pembagiannya begitu. Jadi ya aneh aja sih, fakta-fakta uniknya ya gitu sih. Ya aneh lah, itu aja sih, sangat lucu aja, sangat lucu. Ketika mampu kita tidak pernah berkorban mau menerima aja ya, gimana urat malunya gitu loh. Kawan-kawan sekalian, Anda pernah berpikir seperti itu enggak sih? Semoga yang menonton video kita kali ini semoga sadar gitu ya, jangan sekedar mau menerima aja. Kalau kamu mampu dan sanggup, dirubah dan dipaksa gitu ya. Jadi malu kalau kita hanya menerima kurban dan kita tidak pernah berkurban padahal mampu. Jadi ya gitulah kawan-kawan, sangat unik sekali. Jadi ya itu aja. Sepertinya sudah cukup jelas sampai sini aja, dan mungkin sudah jelas gitu ya. Jelas sudah. Nggak sepertinya, dan nggak mungkin juga, dan nggak mudah-mudahan juga. Sudah jelas sampai sini. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan kami akhirin dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan. Dan diambil hati kalau ada kalimat yang buruk dibuang, dan yang bagus diambil. Ini sekedar sharing-sharing gitu ya. Itu aja, dan perlu salah kata mohon maaf, dan itu aja. Dan sekali lagi, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat dimanapun Anda berada. Sudah jelas ya. Dan begitu pula dengan saya akhirin dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan menyerah. Selalu tetap semangat.